Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak hebat semua di tempat masing-masing. Selamat malam sekali lagi kakak-kakak semua. Apa kabar kakak-kakak semua hari ini? Baik. Baik. Baik, sehat? Semangat ya kakak. Sehat. Baik, luar biasa. Baik dan sehat. Saya mohon izin kakak-kakak, boleh kita senyum 2 detik kakak-kakak? Oke, baik kakak. Terima kasih. Malam hari ini ya kakak-kakak ya, kita merupakan pertemuan terakhir ya pada sesi tatap maya pada program ya peningkatan ya kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK di kelas 5 Ngada pada gelombang 1 di tahun 2024 ini kakak-kakak. Jadi ya sebelum kita mulai kakak-kakak, saya perlu menyampaikan ya, terima kasih kakak-kakak yang kurang lebih ya 3 bulan kita telah bersama-sama ya pada momen pelatihan kegiatan PKG ini kakak-kakak. Tentunya banyak hal yang sudah kita pelajari bersama. Sehingga pada malam hari ini ya kita kembali diundang ya untuk kita mengikuti sesi tatap maya terakhir kakak-kakak. Baik kakak-kakak, mohon izin untuk boleh saya share screen dulu kakak. Jaringan aman toh kakak-kakak semua? Aman loh. Mudah-mudahan jaringan malam ini bersahabatlah begitu. Baik kakak-kakak, apakah PPT-nya sudah terlihat jelas di tampilan layar kakak-kakak semua? Oke, terima kasih kakak-kakak. Ya kakak-kakak, bahwa malam hari ini kita akan ya mengikuti sesi ya tatap maya terakhir ya pada tatap maya ke-19 kakak-kakak, yaitu pada bukti karya kedua, refleksi ya bukti karya. Jadi malam hari ini kita akan ya sedikit membahas tentang bagaimana perjalanan ya kakak-kakak selama melakukan ya bukti karya. Jadi ini adalah umpan balik ya pembuatan bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi kita malam hari ini kita cuman ya 1 JP saja kakak-kakak. Jadi saya mohon kakak-kakak untuk kita fokus dulu pada tatap maya ini. Jadi untuk itu ya sekali lagi saya perlu menyapa kakak-kakak sekalian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam sehat untuk kita semua kakak-kakak. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke, ulangi kakak-kakak. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Terima kasih kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak sebelum kita mulai dengan tatap maya kita, kembali ya di dalam slide ini mengundang kita untuk kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar kakak-kakak. Munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke. Kita masuk ya pada sesi yang berikut untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Tentunya juga kita memohon ya berkat Tuhan sehingga dalam pelaksanaan sesi tatap maya pada kesempatan ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu saya minta salah satu dari kakak-kakak semua
untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan kakak-kakak, salah satu untuk memimpin kita. Oke, Kambo, silakan Kambo. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Yang seiman dengan saya, ikutilah doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat, rahmat, yang boleh Kau curahkan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama kembali di ruang virtual ini, di pertemuan yang terakhir. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, melindungi kami, sehingga apa yang kami laksanakan selama ini dapat berguna untuk perkembangan kami ke depan dan juga para penerus. Semua doa dan harapan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Mboh yang telah membuka sesi kita pada malam hari ini dengan doa. Ya kakak-kakak, ini adalah kesepakatan bersama. Yang pertama, menghargai waktu. Terima kasih kakak-kakak yang sudah komitmen untuk kita masuk ya mengikuti kegiatan sesi tatap muka ini dengan tepat waktu. Kemudian yang kedua, kakak-kakak aktif mendengarkan ya saat peserta lain berbicara. Kemudian yang ketiga, hargai semua usaha. Yang keempat, semua berpartisipasi. Jadi inilah kakak-kakak kesepakatan kita yang boleh kita sepakati pada kesempatan sesi tatap maya kali ini kakak-kakak. Berkaitan dengan ya empat kesepakatan ini, saya berharap kakak-kakak bisa mengikutinya dengan baik dan menjalankan itu sehingga nanti bahwa dalam sesi malam hari ini ya, kita boleh melaksanakan itu dengan lancar begitu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, yang pertama ya pendahuluan. Jadi ini berkaitan dengan pengantar refleksi bukti karya kakak-kakak. Jadi pengantar refleksi ya bukti karya ini adalah merupakan ya atau bukti karya merupakan salah satu fitur ya pada platform Merdeka Mengajar PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, kakak-kakak. Jadi ya bicara tentang hal ini, kakak-kakak, bahwa yang pertama bukti karya ya yang merupakan hasil dari karya kakak mereka sendiri selama mengikuti kegiatan ya program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK ini. Kemudian di akhir dari program ini adalah kakak diminta untuk bagaimana berbagi ya, yaitu berbagi ya bukti karya yang sudah kakak kerjakan. Kenapa kakak bahwa bukti karya ini akan dimuat ya di PMM di fitur bukti karya yang dimana bahwa fitur bukti karya ini akan diakses ya oleh seluruh ya bapak dan ibu guru dan juga kepala sekolah di seluruh pelosok tanah air, artinya di seluruh Indonesia kakak. Sehingga pada kesempatan ini ya saya sekali lagi perlu menyampaikan bahwa bukti karya ya
yang berhubungan dengan materi yang sudah kakak pelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJK ini adalah merupakan produk orisinal, ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, kakak. Jadi itu harapannya, ya, sehingga benar-benar Bapak bukti karya yang sudah kakak unggah ke PMM nanti, ya, itu adalah bukti karya hasil dari kakak sendiri. Seperti itu, kakak. Oke, kita lanjut, ya, kakak. Nah, bahwa di sini fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali oleh fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, di poin ini ya, kakak bahwa yang paling pertama nih, bahwa bukti karya itu harus diupload ya ke LMS pada menu bukti karya yang ada di pojok kanan, ya, di sebelah kanan dari fitur LMS kakak. Kemudian di situ kakak boleh mengunggah ya bukti karya kakak dengan persyaratan-persyaratan lain yang menjadi tagihan yang ada di dalam bukti karya tersebut kakak. Lalu kemudian, nah ini ketika bukti karya itu belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki. Nah, sampai sejauh ini kakak saya harus perlu menyampaikan terbuka di ruang virtual ini ada beberapa ya kakak yang belum ya sesuai ya, atau bukti karya kakak itu belum sesuai dengan tagihan yang ada. Jadi mohon kakak untuk segera memperbaikinya dalam waktu dekat ini, ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kakak. Lalu kemudian ya, ketika fasilitator melakukan validasi kembali dan sudah sesuai, maka peserta langsung dapat mengunggahnya ke PMM. Nah di sini ya, kalau di program PKG ya, diseminasi ini adalah ketika bukti karya itu sudah sesuai dan sudah divalidasi oleh fasilitator, maka bukti karya itu secara otomatis nih kakak akan terkirim ke PMM melalui fitur bukti karya. Nanti kakak mereka akan melihat terus memantau secara berkala hasil ya, atau bukti karya yang sudah sesuai, yang sudah divalidasi oleh fasilitator. Seperti itu kakak. Atau yang sudah dinyatakan lulus kurasi oleh fasilitator, sehingga nanti itu kakak mereka dimohon untuk selalu cek secara berkala di PMM ya, lebih khususnya di menu atau di fitur bukti karya kakak. Oke, kita lanjut kakak. Tujuan pembelajaran kita kakak, bahwa di sini yang pertama peserta dapat menyampaikan hasil dan hambatan bukti karya dan upload ke PMM. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini kakak, atau pada kesempatan di sesi tatap maya ini kakak. Yang berikut, sekarang kita masuk ya pada aktivitas kedua kakak, refleksi yang berkaitan dengan bukti karya. Nah ini kakak ada pertanyaan pemantik, apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya kakak semua? Mungkin di sini saya butuh kakak untuk boleh kita saling ya memberikan elaborasi ya berkaitan dengan ini. Silakan kakak. Boleh juga dijawab ya melalui kolom chat. Ya, silakan kakak manfaatkan juga kolom chat untuk boleh menjawab pertanyaan pemantik ini kakak.
Tapi mungkin di sini saya butuh 2 atau 3 orang untuk boleh melakukan ya elaborasi secara langsung. Oke. Pada kesempatan ini mungkin silakan kakak-kakak boleh melakukan elaborasi. Silakan kakak-kakak. Oke, baik. Silakan Kak Ambo. Baik kakak, terima kasih banyak atas kesempatan. Selamat malam untuk kakak semua. Berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah saya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Ini sejauh yang saya buat dan bahkan yang terakhir di bukti karya, saya sudah mengikuti semua alur yang dijelaskan dalam LMS ini, bahkan sampai terakhir ada perbaikan video pembelajaran itu dibuat. Di sini yang menjadi artinya ini bukan mau apa ya, kayak ini semacam kabaji. Kira-kira Kakak Paji bisa sampai masuk sejauh itu, kira-kira masuknya di mana? Kakak Paji butuh menyampaikan, siapa tahu Kakak Paji ada pengetahuan baru yang Kakak Paji dapat. Karena tadi juga saya sempat buka yang kedua, bukti karya Kakak Paji itu berupa modul ajar. Ketika saya buka juga di situ langsung, maksudnya langsung ke PMM. Begitu kita buka, link yang Kak Paji bagikan itu pertama dan kedua, terakhir respon tanggapannya tuh dia meminta Bapak Ibu untuk menanggapi terhadap karya saya. Tapi ketika ini link yang kami bagikan, dia tidak seperti itu. Sehingga cara uploadnya itu mungkin itu yang ya Kak, begitu saya kembalikan Kak. Baik, terima kasih ya, Kambo, ya, bahwa sejauh ini apakah bukti karya saya itu sudah mengacu pada rubrik validasi? Ya, artinya bahwa menurut pandangan dari Kambo bahwa memang penyusunan bukti karya itu sudah mengacu pada rubrik validasi yang memang sudah saya pelajari ya di LMS maupun juga dari sumber-sumber lainnya. Artinya bahwa sudah sesuai dengan rubrik yang ada. Oke, baik. Terima kasih Kak Ambo. Sehingga, dan itu benar ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ambo itu benar sekali, di mana bahwa sampai dengan saat ini Kak Ambo ya sudah masuk pada proses ya menunggu untuk diterbitkannya bukti karya yang ada di PMM. Nah, itu yang mungkin pertama ya yang Pak Kak Ambo sampaikan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah ini butuh ya jawaban dari Kak Paji. Nah, jadi Kak Ambo ingin mendapatkan informasi dari Kak Paji berkaitan dengan bukti karya yang sudah Kak Paji sejauh ini sudah divalidasi oleh fasilitator, lalu kemudian sampai pada tahapan penerbitan. Itu seperti apa Kak Paji? Silakan Kak Paji. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Kakak Embo, selamat malam. Ini Kakak Embo ini masuk di bukti karya itu tuh. Nah, kemudian Kakak Embo lihat ada di situ kan ada notifikasi tentang bukti karya telah terbit. Sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman-teman sejawat. Baris berikut, lihatlah bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Nah, ini kakak, yang model seperti ini. Yang model seperti ini. Kemudian ini kita klik di sini. Klik sini nanti dia munculnya PMM. Nah, PMM di sini nih. Di sini kita bagikan bukti karya.
bagikan mau lewat mana, WhatsApp juga bisa, ini Facebook juga bisa, Telegram juga bisa, kemudian kita mau bagikan link juga bisa. Nah, di WhatsApp itu kebetulan saya bagi itu di WhatsApp. Di WhatsApp itu tuh saya bagi di grup-grup, di teman grup yang ada, nah, terutama saya punya grup komunitas Oke, sekolah. mohon izin Kak Paji. Nah, soalnya muncul di Bukti Karya ini, kita saya langsung dulu. ikuti dia punya alurnya saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Paji. Jadi begini kakak-kakak ya. Bukti karya ya ketika nanti sudah mendapatkan notifikasi dari PMM bahwa bukti karya Anda sudah terbit ya. Nah, langkah selanjutnya adalah membagikan bukti karya itu ya. Kopi link yang ada di bukti karya itu kemudian ditempelkan di LMS pada bagian elaborasi terakhir. Sehingga nanti bisa dibangun elaborasi bersama yang ada di LMS. Bukan dibagikan ke grup. Dibagikan ke grup itu oke, tapi itu nanti. Begitu ya Kak Paji. Nah, saya mau sampaikan ini ya, Kak Paji mungkin boleh unmute-kan dulu mic-nya. Baik. Jadi, kakak-kakak, ini saya mau sampaikan ya. Kak Paji ya bisa lolos sampai dengan proses penerbitan ya. Bukti karya yang ada di PMM itu yang pertama ya. Saya juga melakukan validasi ya Kak Paji itu tadi pagi. Tapi saya tanya berulang-ulang ke Kak Paji. Saya bilang, Kak Paji, apakah karena pilihan Kak Paji bukti karya itu adalah ya modul ajar atau RPP KKK. Jadi itu pilihan ya. Bukti karya yang dibuat oleh Kak Paji yaitu modul ajar dan atau RPP. Tapi sebelum saya memberikan validasi, ya saya konfirmasi berulang-ulang ke Kak Paji. Kak Paji, apakah modul ajar ini ya itu merupakan ya hasil karya sendiri? Yang bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiasi ya, atau plagiat hasil karya orang lain. Nah, di situ ya Kak Paji menyampaikan bahwa bukti karya yang saya buat ini ya itu merupakan hasil karya sendiri, hanya dimodifikasi. Nah, seperti itu kakak. Sehingga saya juga kaget ya ketika sore tadi saya akses ternyata modul ajar Kak Paji ya sudah diterbitkan di PMM. Nah, ini luar biasa kakak. Kalau video pembelajaran ini memang ketika saya juga pantau di grup besar, ya baik itu di grup BGP maupun di grup di kementerian, itu juga banyak sekali ya belum menerbitkan bukti karya melalui praktik pembelajaran atau berbagi praktik baik. Mungkin karena Kak Paji adalah bukti karyanya itu adalah modul ajar, makanya dia lebih cepat. Jadi saya berharap bahwa kakak di sini mohon untuk bersabar sambil saya juga mengkonfirmasi ke admin seperti itu untuk segera menerbitkan bukti karya yang sudah kakak kerjakan, yang sudah divalidasi oleh fasilitator. Jadi saya berharap begitu ya kakak. Nah, pada kesempatan ini ya ketika bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM itu kakak, jadi itu kakak buka, cek secara berkala di sana. Kalau ketika bahwa notifikasinya sudah masuk, bukti karya saya sudah terbit di PMM, maka kakak buka ya, buka di menu itu ya, bukti karya itu nanti akan dengan sendirinya otomatis terbuka di PMM. Kemudian buka salin bukti karya. Langkah selanjutnya adalah salin link bukti karya yang ada, yang sudah terbit itu kakak, dan kemudian ditempelkan di LMS. Kemudian diberi komentar umpan balik di sana bahwa
bukti karya saya sudah diterbitkan di PMM. Silakan kakak untuk kita saling menguatkan, saling mengelaborasi. Seperti itu kakak. Maka pada kesempatan ini kita berikan dulu ya profesian nih untuk Kak Paji yang sudah lebih dulu. Oke, kita lanjut. Apa yang kakak unggah di bukti karya? Nah, berkaitan dengan ini ya, bagaimana kita dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF ataupun video. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 3 pilihan ya kakak-kakak. Praktik pembelajaran, kemudian praktik baik, kemudian yang terakhir itu adalah RPP atau modul ajar. Kemudian yang berikut, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Silakan kakak-kakak, berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan bagaimanakah solusi untuk mengatasinya? Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Loli, silakan Kak Loli. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, mengenai pertanyaan ini, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya? Ya, dalam pembuatan video, ya mungkin itu tidak ada kendala. Namun yang saya mengalami kendala ini ketika dalam hal pengeditan video, ya karena ada jaringan mungkin yang kurang bersahabat, sehingga kendala saya itu agak lama. Kemudian informasi juga mungkin yang dari grup, karena saya berada pada jaringan daerah yang kondisi jaringannya agak terganggu sedikit, sehingga saya agak terlambat untuk mendapatkan informasi yang mungkin segera dilakukan. Seperti hari ini, seperti perbaikan itu. Ya, jadi pada kesempatan ini juga saya izin bertanya, apakah kalau di LMS itu perbaikannya itu hanya daftar pustaka. Namun tadi saya mendengar juga untuk kakak Lisa itu dilampirkan juga dengan surat persetujuan dari kepala sekolah tentang pengambilan video itu. Apakah kalau kami masukkan juga dengan surat persetujuan ke video itu diperbolehkan atau tidak? Ya, itu sejak kakak saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Luli. Memang mengapa kemarin dari ya jauh-jauh hari ya bahkan ya 4-5 hari ya atau 2-3 hari setelah kita tatap maya ke 18 kemarin kakak, 2 hari setelahnya itu saya menyampaikan, ayo kakak, kita segera untuk mengerjakan bukti karya. Lalu kemudian segera dikirimkan juga ke LMS, sehingga nanti saya sebagai fasilitator untuk boleh melakukan validasi. Ketika saya sudah melakukan validasi, pasti di situ ada kendala dari kakak yang berkaitan mungkin dengan kelengkapan ya bukti karya. Mungkin ada yang belum sesuai dengan tagihan yang ada, sehingga masih ada waktu lagi untuk kita boleh memperbaiki. Jadi itu mungkin yang pertama kakak sekalian ya. Terus berkaitan dengan kendala yang kita hadapi. Memang kalau saya berpikir bahwa sebenarnya kakak tidak punya kendala. Mungkin hanya ada satu jaringan dan waktu ya. Yang pertama mungkin waktu, banyak ya kesibukan ya kakak. Saya juga memahami itu. Kita semua punya kesibukan, tapi paling tidak sesuai nih ya. Ketika mungkin ada informasi, kita segera untuk memperbaiki ataupun mengerjakan apa yang disampaikan. Dan terkait dengan jaringan itu benar sekali kakak. Memang saya mau sampaikan ya bahwa kita semua di dalam
kelas ini ya, di kelas lebih khususnya di kelas 5 PKG ya, PJOK Kabupaten Ngada, memang dari semua ya kita itu rata-rata ya 80% bahkan 90% KKK kita berada pada daerah dengan keterbatasan jaringan internet maupun jaringan listrik. Makanya saya memahami itu, sehingga saya terkadang itu ya menyampaikan itu dari jauh ya sebelumnya. Kemudian yang berikut berkaitan dengan pertanyaan ya, kalau yang kedua, apakah karena di dalam video itu ketika kita ada bukti karya itu, kita perlu memasukkan referensi atau bukti karya. Jadi itu menjadi wajib KKK. Wajib untuk kita melampirkan itu, yaitu daftar pustaka atau referensi pada akhir video pembelajaran. Kemudian apakah surat pernyataan ya, surat pernyataan itu boleh dimasukkan ya? Maka jawabannya adalah boleh-boleh saja KKK. Karena di dalam surat pernyataan itu ada, atau di dalam LMS itu ada dua bagian menu ya. Yang pertama adalah menu mengunggah surat pernyataan, dan kemudian yang kedua itu adalah mengunggah bukti karya. Nah, kalau KKK pilihannya adalah video praktik pembelajaran, boleh-boleh saja memasukkan juga di awal ataupun di akhir video yang berkaitan dengan surat pernyataan, dan yang kedua adalah daftar pustaka. Seperti itu KKK. Jadi itu wajib ya, menjadi wajib ya. Kita lanjut dulu ya pada aktivitas yang berikut. Nah, ini KKK. Pertanyaan pemantik yang keempat, dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana KKK merencana melakukannya di masa depan? Artinya bahwa terhadap bukti karya yang sudah KKK buat ini, apakah masih perlu ditingkatkan? Dan kalaupun ya, ke depannya nanti apakah KKK bisa merencana melakukan perbaikan itu di masa depan? Seperti itu KKK. Silakan. Saya butuh mungkin 2 untuk boleh ya memberikan elaborasi. Silakan KKK. Oh ya, dari Kak Iman dulu. Kak Iman, silakan Kak Iman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, sebelumnya saya minta maaf kepada kakak-kakak. Mungkin dalam pengiriman tugas saya orang yang paling terlambat. Mungkin saya minta maaf. Yang kedua, apa perlu kegiatan aksi nyata ini kita tingkatkan? Mungkin dari saya perlu ditingkatkan karena ini faktor pertama, saya belajar, dan ada pun kendala-kendala yang pertama itu yang saya hadapi dalam mengupload bukti karya itu adalah ini waktu pengeditannya, dan bagaimana penggabungan dari foto bersama dengan video itu saya juga masih bingung juga mau editnya. Mungkin itu saja dari saya kakak. Begitu Kak Iman? Ya kakak. Oke, baik, terima kasih Kak Iman ya. Kak Iman ya, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya, walaupun ya sudah terlambat, tapi ya tetap semangat Kak Iman. Artinya bahwa yang penting di sini adalah kita fokus ya, kita fokus apa yang menjadi tugas yang harus segera kita kumpulkan. Itu yang paling utama. Ya. Kalau kita fokus mengerjakan, kemudian banyak melakukan komunikasi, ya, membangun komunikasi dengan kakak yang ada di ruang ini, saya yakin dan percaya kakak ya mungkin tidak akan pernah mengalami kendala. Mungkin karena kendala yang kedua itu adalah karena kita ya, mungkin ya saya perlu sampaikan bahwa kita tidak terlalu terbuka dengan kakak yang ada di ruang virtual ini, sehingga terkadang kita menjadi mengalami kendala sendiri hanya karena kita tidak membangun komunikasi yang baik. Jadi saya berharap Kak Iman tetap semangat ya,
dan teruslah membuka diri untuk bagaimana supaya bisa berkomunikasi sehingga apapun yang menjadi kendala kita itu bisa diringankan, ya, yaitu melalui bantuan ya dari kakak yang lain, termasuk saya, seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu Kak Iman, terima kasih. Mungkin kakak yang lain lagi? Dari Kak Bende, silakan Kak Bende. Oke, selamat malam untuk kita semua. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukan di masa depan? Menurut saya video saya belum terlalu sempurna untuk ditingkatkan lagi di masa depan itu. Saya butuh belajar beberapa aplikasi untuk mendesain video. Sebab baru kendala saya itu mengkompres video dalam ukuran besar yang durasinya 30-an menit. Mungkin butuh waktu sampai 1 hari. Saya minta orang-orang, tapi solusinya terus saya dapat sendiri di aplikasi yang saya unduh. Akhirnya saya bisa kompres video, lalu saya bisa desain itu video. Itu butuh proses panjang. Itu pengalaman saya baru-baru. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Bende. Nah ini ya, ini merupakan bagaimana pengalaman dari Kak Bende untuk berbagi kepada kita semua. Ya, makanya kita terus belajar kakak. Ya, program PKG PJOK ini akan berakhir ya kakak. Tapi setidaknya kakak saya terus memotivasi, ya, terus memberikan dukungan kapanpun, ya, kapanpun. Ya, jadi mari ya kita terus membuka diri ya. Kenapa? Kita di ruang virtual ini ya, ini merupakan sebuah komunitas baru kakak. Kita keluarga baru di sini. Yang artinya bahwa kalau ke depan mengalami kendala, jangan pernah sungkan kakak. Untuk kita saling berbagi, kita saling bertanya. Intinya bahwa kita jangan diam ya kakak. Itu harapan saya. Jadi guru ya, kalau kakak kemarin ya mengikuti kegiatan apel PGRI ya, tema PGRI hari ini kemarin itu atau tema PGRI tahun ini adalah ya, guru hebat Indonesia kuat. Ya. Bagaimana ya? Bagaimana kita bisa menjadi hebat kakak? Menjadi hebat adalah kita perlu membuka diri. Kita perlu belajar ya secara mandiri maupun ya belajar secara kelompok maupun di dalam ya komunitas yang ada di sekolah, juga di dalam komunitas yang ada di PKG ini kakak. Jadi itu harapan saya. Ya. Mari kita terus membangun. Kenapa? Ketika guru hebat maka Indonesia pasti akan kuat. Seperti itu kakak. Itu jadi harapannya. Jadi saya berharap bahwa kita terus membangun komunikasi. Oke, baik kakak. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita masuk pada aktivitas yang ketiga, kakak, penyampaian hasil dan hambatan bukti karya serta akses upload di PMM. Nah, saya berpikir bahwa pada aktivitas ini penyampaian hasil dan hambatan bukti karya serta akses upload ke PMM ya sudah kita diskusikan bersama di slides ya, slide sebelumnya tadi ya, kakak, bagaimana berkaitan dengan kendala ya jaringan, kemudian mungkin waktu juga, sehingga itu membuat kita sedikit terlambat ya untuk mengupload itu. Tapi saya berharap bahwa setelah selesai sesi tatap maya pada kesempatan ini ya, saya berharap bahwa kakak semua harus ya segera menyelesaikan itu. Karena kalau ketika kita bicara tentang kendalanya itu adalah di jaringan atau di internet, maka saya perlu sampaikan lagi, sekali lagi, kita jangan pasrah pada keadaan yang ada. Begitu ya kakak. Kalau kita terus berpasrah pada keadaan yang ada, maka itu juga membuat kita sulit, ya, membuat kita susah. Tapi setidaknya bisa memanfaatkan ya, waktu untuk boleh mengakses ya, pada jaringan atau tempat lokasi yang memang jaringannya bisa support untuk kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan
pembelajaran kita via ya media atau platform ya media online seperti itu kakak. Atau mungkin berkaitan dengan ini ada hal yang mau perlu disampaikan? Ini dari Kak Leo, Kak Arestin. Mari ya kita sama-sama berbagi ya pengalaman kita. Silakan kakak. Oke, selamat malam untuk kita semua. Oke, Kak David silakan. Halo. Ya, mohon maaf kakak karena saya menggunakan HP ini karena laptop juga ada error. Jadi sehubungan dengan bukti karya ini, jujur, kalau dari saya itu memang kendalanya itu karena terlena dengan waktu. Karena memang selama ini waktu mungkin banyak, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga pada akhir-akhir seperti ini baru gopok-gapok begitu untuk kerja sehingga apa mungkin tidak terlalu hanya karena memang di waktu saja yang selama ini masih terbuang sia-sia untuk tidak mengerjakan ini. Yang selama ini juga cukup repot mungkin dengan kami yang beberapa orang itu selalu tagih. Mungkin ini kesempatan yang pamungkas juga kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk ke depan sesuai dengan apa yang pertanyaan tadi mungkin kami akan lebih baik memanfaatkan waktu itu sehingga tidak seperti ini yang bisa merugikan banyak orang. Mungkin itu dari saya kakak. Saya kembali. Baik, terima kasih Kak David ya. Yang pertama ya, itu adalah tugas saya. Ya, tugas saya untuk memastikan bahwa kakak mereka terus ya mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Kenapa? Saya tidak mau ya kita sudah kehilangan 3 orang ya. Dan 3 orang ini saya tidak bisa membantu kakak. Yaitu Kak Firman, ya Kak Romi, dan Kak Ratna. Ya. Saya tidak bisa bantu. Ya. Maka saya berusaha untuk membantu kakak yang tersisa ini, 9 orang ini. Jadi kita harus ya lulus dalam kegiatan program PKG ini kakak. Makanya kadang yang marah, tensi, emosi pasti ya. Sebagai manusia semua orang pasti mengalami hal itu. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk bagaimana terus membantu kakak. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa jangan sampai ya di kelas 5 PKG PJOK Kabupaten Ngada ini kita semua yang hadir ini yang masih bisa bertahan di beruang virtual ini ya ada yang tidak lulus. Seperti itu kakak. Kenapa? Harapan saya adalah kakak mereka bisa tuntas ya selesai sampai pada akhir nanti ya kegiatan program PKG ini dan terus ya kita membangun komunikasi bersama seperti itu. Jadi itu menjadi tugas saya ya sebagai fasil untuk bagaimana memfasilitasi pembelajaran PKG PJOK ini sehingga kakak boleh ya selesai dan memperoleh ya pengalaman ya berkaitan dengan PKG PJOK ini untuk bagaimana meningkatkan kualitas ya kompetensi yang sudah kita miliki ini kakak. Jadi seperti itu Kak David ya. Terima kasih, kita lanjut dulu kakak ya. Oke, sesi keempat ya diskusi dan tanya jawab. Nah saya berpikir bahwa banyak hal yang sudah kita sampaikan ya kakak. Atau mungkin ada nih kakak dari yang lain. Silakan kakak berkaitan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Kak Leo. Oke, selamat malam untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk yang paling pertama itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak fasilitator dan teman-teman semua yang sudah bersama-sama sampai di tahap ini. Dan dalam perjalanan mungkin untuk pembuatan bukti karya ini banyak tantangan dan kendala-kendala yang saya hadapi, tapi terlepas dari itu bagaimana saya bisa melakukan komunikasi kepada teman-teman
dan bisa bertanya kepada kakak fasilitator, dan di sana juga saya mendapatkan solusi itu. Walaupun agak terlambat, tapi saya berusaha secara perlahan, dan puji Tuhan bukti karya itu sudah saya selesaikan dan sudah divalidasi oleh kakak fasilitator. Dan tadi saya sudah buka di bukti karya itu tuh, mungkin pikiran saya itu tuh nanti kita unggah lagi di LMS, tapi ada tahapan, dan di bukti karya itu di tampilan di depan laptop ini itu bukti karya ini sudah lulus proses validasi, tapi masih ada tahap berikutnya, yaitu menunggu bukti karya sampai terbit di PMM. Mungkin setelah ini mungkin kakak fasilitator tetap akan selalu sama-sama dengan kami bagaimana tahapan selanjutnya untuk bukti karya itu tuh sampai diunggah di PMM. Mungkin dari saya hanya itu saja, Kakak Fasil. Untuk waktu berikutnya saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kak Leo ya. Terima kasih Kak Leo yang boleh ya memberikan pertanyaan, kemudian bagaimana Kak Leo selama ini ya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bersama. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih. Kita lanjut dulu pada, saya rasa untuk diskusi ini dan tanya jawab kita cukup ya, kita cukupkan dulu. Kita lanjut pada slide yang berikut kakak. Oh ya, ternyata selesai kakak-kakak. Penutup. Ya, karena memang waktu kita 1 jam, tapi ini sudah mau hampir 1 jam. Baik kakak-kakak, pada ya aktivitas terakhir penutup ini, namun sebelum saya mengakhiri sisi tatap maya kita pada malam hari ini kakak-kakak, sekali lagi saya perlu menyampaikan yang pertama nih kakak-kakak, teruslah semangat ya kakak-kakak. Saya selalu memotivasi kepada kakak-kakak semua untuk terus semangat, terus melakukan ya hal baik ya, untuk bagaimana mau meningkatkan ya kompetensi kita sebagai guru ya, lebih khususnya adalah guru PJOK. Kemudian yang kedua kakak-kakak, saya berharap kepada kakak-kakak yang belum ya menyelesaikan bukti karya ini, saya menunggu kakak-kakak semua untuk menyelesaikan bukti karya yang ada, sehingga nanti bisa divalidasi oleh saya, dan kemudian boleh nanti diteruskan atau secara otomatis akan terkirim ke PMM, sehingga di sana kakak mereka bisa dinyatakan ya lulus dan terbit ya bukti karya itu secepatnya di PMM. Kemudian yang ketiga kakak, kalau dalam perjalanan nanti ya mulai dari malam ini ya, ketika nanti kakak mereka diminta untuk cek secara berkala di PMM apakah bukti karya kakak mereka itu sudah terbit atau tidak. Nah, kalau sudah terbit ya, kakak-kakak jangan dulu dibagikan ya ke grup ya kakak-kakak. Ke grup manapun ya. Kalaupun sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Tapi buka dulu menu bukti karyanya itu, kemudian saling ya linknya atau copy linknya, kemudian ditempelkan kembali di LMS kakak-kakak. Pada aktivitas terakhir di modul LMS, yaitu elaborasi. Ya, dielaborasi. Setelah itu ya, diminta kakak-kakak semua untuk kita saling memberikan ya masukan, umpan balik dari kakak-kakak. 9 orang yang ada termasuk juga dari fasilitator memberikan umpan balik. Sebelum orang lain memberikan umpan balik. Seperti itu. Tapi kita 9 orang, 10 orang ini harus kompak untuk kita bisa memberikan umpan balik terhadap hasil karya dari kakak-kakak di forum diskusi nanti, di elaborasi LMS. Pada menu terakhir kakak-kakak, bagian terakhir atau modul terakhir. Ya, begitu ya kakak-kakak. Kemudian terakhir, pada kesempatan ya yang sungguh bermartabat ini, ya sekali lagi saya dari fasilitator ya mau menyampaikan yang pertama ya. Terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak semua. Kenapa kita
kurang lebih ya 3 bulan kita sudah bersama. Tentunya dalam perjalanan dari awal ya sampai dengan hari ini banyak sekali ya persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Kemudian kita semua sudah melewati semua tantangan persoalan yang ada. Dan tentunya di dalam perjalanan itu banyak hal yang mungkin dari saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi ya kegiatan PKG di kelas di Mangada ini banyak hal ya. Baik dari tutur kata, tindakan, ya, perbuatan saya yang mungkin ya membuat kakak mereka merasa sangat terganggu. Ya, sangat terganggu dengan kegiatan ini, di mana saya sering mengganggu kakak. Tapi saya selalu mengambil hal yang positif bahwa apa yang saya buat ini ya, bagaimana kita saling ya mau memberikan kekuatan kepada kita semua kakak. Karena apa? Kita adalah seorang guru. Ya, kita sebagai guru, kita belajar bersama-sama. Maka kalaupun dalam perjalanan itu ada hal-hal yang kurang berkenan, yang marah, emosi, sampai ya jawab saya itu hanya dengan 2 kata. Ya, siap atau sudah. Nah, begitu. Padahal saya japri itu ya panjang sekali, tapi yang jawabnya sepotong. Tidak apa-apa. Itu bagi saya Bapak bagian dari proses. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap ya pada kesempatan ini kakak-kakak bisa memaafkan saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan kakak-kakak. Apabila dalam perjalanan kita yang telah menyakiti ya kakak-kakak sekalian, yang telah mengganggu kakak-kakak sekalian, maka pada kesempatan ini saya memohon kepada kakak-kakak semua untuk boleh memaafkan saya. Apabila dalam perjalanan selama ini telah membuat kakak-kakak merasa terganggu dan marah, emosi, pasti itu. Oke, saya rasa dulu kakak-kakak, kita akhiri dulu kegiatan tatap maya hari ini, ya. Namun sebelumnya mungkin ya dari kakak-kakak ada yang mewakili untuk boleh kita bersama-sama memberikan ya kekuatan, penguatan untuk kita di ruang virtual ini di kelas 5 PKG ini. Mungkin salah satu dari kakak-kakak yang bisa mewakili ataukah dari masing-masing untuk boleh memberikan ya pesan dan kesan, mungkin 1 menit silakan. Ya. Mungkin saya butuh dari kakak-kakak apakah mewakili ataukah kita ya masing-masing boleh 1 ya barang 2 menit untuk boleh menyampaikan pesan dan kesan. Silakan kakak-kakak semua. Silakan, mungkin dari pertama Kak Ambo. Baik, selamat malam untuk kita semua. Yang pertama, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama 3 bulan kurang lebih, terutama kepada kakak Fasil karena sudah banyak berbagi, sudah banyak memberi ruang dan waktu untuk kami dan saya secara pribadi bisa mengelaborasi, bisa membuat sesuatu, bisa melakukan sesuatu, bisa menghasilkan karya walaupun masih dalam proses. Itu semua berkat bimbingan, dukungan dari Kak Fasil. Yang kedua, untuk teman-teman semua, kakak semua, terima kasih banyak atas segala masukan, kebersamaan kita selama kurang lebih 3 bulan, 19 kali tatap maya, dan 1 minggu kita tatap muka. Luar biasa atas segala dukungan, sehingga banyak hal baru yang saya temukan dan saya aplikasikan di sekolah saya. Yang berikut, yang ketiga, ini yang menjadi harapan kita bersama, kakak-kakak, mari kita sebagai guru olahraga di sekolah
yang selama ini menganggap bahwa kita hanya bisa mengajarkan misalnya bermain atau berolahraga, tetapi ada hal baik yang seharusnya bisa kita buat. Sehingga mari kita tetap lanjutkan itu, jangan hilang. Kita jaga ini, jaga tugas pokok kita sebagai guru dan sebagai guru olahraga. Mari tetap kita eksis di sekolah kita masing-masing untuk berbagi dan bisa berbagi kepada teman-teman guru kita di sekolah. Itu saja kakak, selamat malam untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Paji, Kak Ambo ya, Kak Ambo, luar biasa ya. Harapan ya dari Kak Ambo bahwa kita sebagai guru PJOK ya, mari ya kita terus saling berbagi pengalaman kita, berbagi praktik baik. Kemudian jangan lupa kakak-kakak untuk terus ya kita selalu meningkatkan kompetensi. Saya yakin dan percaya kakak-kakak ketika kakak di ruang ya virtual ini ya yang mungkin belum mengikuti kegiatan ya TPG atau mungkin belum mengikuti kegiatan guru penggerak ya, saya yakin ketika kakak kita sudah pulang belajar dari kegiatan PKG ini ke depan kita akan menjadi pionir ya untuk kakak yang lain nanti pada saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi terima kasih Kak Ambo. Itulah ya sebagai manusia maka tentunya ya kita semua memiliki kekurangan. Sempurna itu hanya adalah milik Tuhan. Ya. Maka bagaimana untuk kita mencapai sebuah kesempurnaan maka kita perlu ya dan terus melatih ya, kita terus mengasah kemampuan kita terus yang meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Baik, terima kasih Kak Ambo. Mungkin yang berikut dari Kak Luli, silakan Kak Luli. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, pada kesempatan ini secara pribadi saya perlu menyampaikan banyak terima kasih dan syukur kami boleh berada pada kesempatan ini. Ya, terima kasih juga kepada Kakak Fasil yang selama ini dengan setianya telah menuntun kami untuk terus belajar dan berkembang. Memang setelah mengikuti kegiatan ini ada begitu banyak warna baru yang muncul. Salah satunya yaitu tentang pengetahuan, tambahan pengetahuan dari bagaimana menjadi pribadi yang reflektif, melatih bagaimana kami untuk selalu berefleksi tentang pembelajaran di sekolah. Ada juga motivasi-motivasi mengenai pembelajaran, strategi, gaya dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PJOK, serta bagaimana melakukan asesmen otentik itu. Dan serta yang paling yaitu pembelajaran SEM ya, yang secara pribadi mungkin saya ini hal baru. Dan juga di modul terakhir kita yaitu menggerakkan komunitas belajar ya. Memang selama ini komunitas belajar ini kami kurang begitu aktif, namun setelah mempelajari betapa pentingnya komunitas belajar itu, kami merasa sangat bersyukur. Ya, semoga tidak hanya komunitas belajar yang ada di sekolah, namun grup yang ada pada kelas kita ini terus berjalan dan kita terus saling berbagi. Terima kasih Kakak Fasil, terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin dalam perjalanan PKG ini ada kata maupun perbuatan kami yang sedikit menyinggung perasaan Kakak Fasil. Dari hati yang paling dalam kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kak Luli ya, luar biasa. Bagaimana ya
ada dampak ya, ada dampak yang boleh kita dapatkan ya, pengetahuan-pengetahuan baru yang boleh kita dapatkan di ruang PKG PJOK ini, kakak. Memang apa yang disampaikan oleh Kak Luli itu ya bagi saya juga adalah menjadi ya seorang pribadi yang reflektif, kakak. Kemarin itu ada teman ya mengatakan begini, bahwa refleksi itu menjadi sebuah kekuatan besar untuk kita boleh berubah, boleh maju sedikit lebih ke depan ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa the power of reflection ya, jadi seperti itu ya. Jadi refleksi itu menjadi kekuatan, kakak. Apa yang kita mau buat ya, apa yang sudah kita buat, ketika kalau kita ya, sering melakukan refleksi, maka itu akan ya dengan sendirinya menjadi kekuatan untuk kita bagaimana kita bisa melangkah lebih baik lagi ya, lebih maju ya ke depannya. Kemudian yang kedua, terima kasih ya Kak Loli Bapak yang telah memberikan peneguhan untuk kita semua nih kakak ya, berkaitan dengan bagaimana kita sudah bisa belajar tentang penerapan ya, model pembelajaran. Ternyata selama ini ya model pembelajaran seperti ini ya, kita kadang cenderung hanya menggunakan satu model atau dua model pembelajaran. Tapi ternyata ketika kita mulai belajar lagi lebih mendalam di PKG ini, banyak sekali model pembelajaran yang bisa kita terapkan ya di sekolah. Kemudian ya metode ya. Kemudian ya yang berikut bahwa selama ini ya, ketika kita di sekolah, walaupun ya ada komunitas sekolah yang sudah terbentuk, tapi ya tidak aktif atau mungkin kurang begitu aktif. Tapi bagaimana dengan kehadiran kita setelah kita mengikuti kegiatan PKG ini ya, kemudian di sekolah ya kita menjadi ya motor penggerak ya, sehingga membangkitkan lagi semangat rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Dan saya perlu sampaikan ya kakak-kakak, dari semua ya RTL ya yang dibuat oleh kakak-kakak kemarin, rata-rata itu semua itu bagus ya, dan bahkan saya selalu memberikan ya ucapan terima kasih dan memang profesiat untuk kakak-kakak. Kenapa? Banyak sekali perhatian ya dari rekan-rekan guru sejawat yang ada di sekolah. Bagaimana perhatian mereka, bagaimana tanggung jawab ya mereka terhadap apa yang menjadi harapan ya dari kakak-kakak ketika nanti RTL itu terjadi nanti di sekolah, bahwa mereka siap, antusias ya mendukung pelaksanaan kegiatan program RTL kakak. Ini menjadi salah satu bentuk kakak, itu menjadi kekuatan besar untuk kita, sehingga nanti KBS yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke ya, mungkin tentunya ada hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh Kak Loli tadi, kita semua juga sudah dengar bersama. Terima kasih banyak Kak Loli ya, dan kakak-kakak semua yang ada di ruang virtual ini, yang ada di kelas 5 PKG Ngada ini. Ya. Saya berharap kita bukan akhir ya pertemuan kita pada malam hari ini, tapi masih sampai dengan tanggal 29 kakak-kakak untuk kita melengkapi lagi semua tagihan dan tugas, dan bahkan sampai dengan elaborasi isi nanti ya, yang berkaitan dengan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Begitu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, apakah mungkin masih ada yang lain lagi sebelum kita akhiri kegiatan kita malam hari ini? Kita paskan dulu, begitukah kakak-kakak? Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Pertemuan kita malam hari ini ya, kita akhiri dulu. Namun ada hal yang menarik di sini yang saya mau sampaikan juga di hadapan kakak-kakak. Ini kakak-kakak pantun ya, pantun penutup dari kegiatan sesi tatap maya kita pada kesempatan ini kakak-kakak. Jadi pantunnya ya, hujan deras dengan petir. Jadi seperti fasilitator yang kadang selalu mengganggu kakak-kakak, bagikan petir itu. Seperti langit terbelah dan ternganga. Sebentar lagi kegiatan kita berakhir, dan semoga tugas dapat terlaksana. Jika lapar tentunya makan.
jangan lupa ucapkan doa. Kegiatan PKG ini dapat dilaksanakan untuk menciptakan pelajar Pancasila. Terima kasih kakak-kakak, sekali lagi saya boleh sampaikan, mohon maaf apabila dalam perjalanan kebersamaan kita dari awal ya sampai dengan saat ini banyak sekali hal yang sudah saya lakukan yang tidak berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Sebagai manusia, sebagai fasilitator, saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf. Kenapa? Saya selalu kembali mengatakan bahwa yang sempurna itu adalah milik Tuhan. Bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa ya mencapai kata sempurna, tentunya melalui proses dan perjalanan tantangan yang begitu kita harus ya terus hadapi ke depannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai ketemu kakak-kakak di kesempatan lain. Tapi saya berharap bahwa inilah keluarga baru kakak-kakak. Keluarga baru, komunitas baru yang terus kita bangun bukan hanya di kegiatan PKG ini. Tapi bagaimana keluarga baru, komunitas baru ini terus kita bangun ya sampai kapanpun kakak-kakak. Seperti itu, terima kasih banyak. Kita boleh akhiri kakak-kakak dan saya perlu ya menyampaikan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, salam sehat, salam PJOK. Jaya, 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 jaya. Sekali lagi, salam PJOK. Jaya, 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 jaya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sebelum kita akhiri ya, sebelum kita doa penutup ya, saya minta kakak kita on-kan semua kamera dulu. Kita ambil gambar dulu kakak. Silakan. Siapa yang mau ambil gambar? Oke, yang pertama dari saya dulu, nanti setelah itu baru dari kakak ya. Oke. Senyuman yang paling cantik, yang paling ganteng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yang berikut salam apa lagi kakak? Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Oke. Yang berikut, oke. Selalu ini, jangan lupa. Ya. Pengembangan konten, ya, progresivitas. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, dari kakak dulu. Siapa mau ambil foto? Kaloli. Oke, Kaloli, ya, silakan Kaloli. Haji ambil kakak Haji. Oke, semua on kan kamera. Ya. Kasih instruksi Kaloli semua. Ya. Kasih instruksi biar nanti kakak yang lain boleh siap. Ya, siap. Salam PJOK. 1, 2, 3. Jaya, jaya, jaya. Ya, yang berikut. Literasi, diferensiasi pembelajaran. Saya mau pilkada besok nih kita. Jangan. Jangan. Menanjak saya. Oke, ya, menanjak. Oke. Ya, sudah Kak. Sudah. Oke, terima kasih kakak semua, terima kasih Kak Luli, dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Kakak-kakak, kita akhiri kegiatan malam hari ini dengan doa. Mungkin kembali Kak Ambo untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Ambo.
Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya untuk melakukan doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah dari Tunggal Maha Kudus, terima kasih atas segala berkat rahmat yang boleh Kau curahkan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh melaksanakan kegiatan Tapat Maya yang ke-19. Semoga apa yang kami dapatkan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Dan juga kami mohon kepadamu, berilah kami selalu kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas kami di dalam lembaga pendidikan maupun di dalam lingkungan keluarga kami masing-masing. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat pelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ambo, terima kasih kakak-kakak semua untuk kebersamaan kita malam hari ini. Saya akhiri dulu. Ya. Selamat malam, jaga selalu kakak-kakak kesehatan. Kenapa? Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting. Semoga Tuhan memberkati. Amin.